Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Purwaningsih dengan NIM 856492446, Prodi PG PAUD Universitas Terbuka UBBJJ Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1, yaitu filsafat ilmu. Yang mana di sini kita akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah dasar dari segala cabang ilmu pengetahuan. Untuk memahami sebuah ilmu secara mendalam, kita harus meninjaunya dari 3 aspek utama, yaitu pilar filsafat. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang ada, menjadi ada, hakikat kenyataan, keberadaan, dan layak untuk diteliti dalam ilmu pengetahuan. Dalam ontologi, terdapat 2 kajian. Yang pertama, yaitu objek material, segala sesuatu yang menjadi bahan kajian, baik yang berwujud nyata maupun abstrak. Contohnya, benda alam, makhluk hidup, peristiwa sosial, konsep pemikiran, nilai-nilai, hingga sistem aturan yang ada di masyarakat. Yang kedua, objek formal, sudut pandang atau cara memandang objek kaji tersebut. Setiap cabang ilmu memiliki sudut pandang yang berbeda, meski kajian objek yang sama. Misalnya, manusia dikaji dari sisi tubuh dan kesehatan oleh ilmu kedokteran, dari sisi perilaku dan hubungan sosial oleh sosiologi, serta dari sisi pemikiran dan perasaan oleh psikologi. Hakikat realitanya yang dikaji yaitu realita yang dikaji bersifat nyata dan memiliki keberadaan yang jelas, bukan sekedar khayalan atau anggapan tanpa dasar. Memiliki keteraturan dan hukum tertentu sehingga dapat dipelajari, dijelaskan, bahkan diprediksi perubahannya. Bersifat dinamis dan berkembang, artinya realitas dapat berubah sesuai waktu, kondisi, atau pengaruh lingkungan sehingga ilmu juga terus berkembang mengikuti perubahan tersebut. Memiliki batasan kajian baik dari sisi ruang, waktu, maupun sifatnya agar hasil kajian menjadi jelas dan terarah. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi membahas tentang hakikat pengetahuan, bagaimana cara memperolehnya, metode yang digunakan, serta bagaimana keberadaan suatu ilmu dapat diuji. Terfokus pada asal-usul pengetahuan dan tingkat keberadaan ilmiahnya. Ilmu dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain yaitu pengalaman langsung, yaitu melalui pengamatan dan penggunaan panca indera terhadap sesuatu peristiwa atau gejala. Yang kedua, penalaran. Mengolah informasi yang ada dengan pola pikir logis, baik secara induktif atau menarik kesimpulan umum dari fakta khusus, maupun eduktif, menarik kesimpulan khusus dari teori umum. Yaitu kemudian mewenang. Memperoleh pengetahuan dari sumber yang dianggap ahli atau terpercaya, seperti buku ilmiah, penelitian terdahulu, atau pendapat pakar di bidangnya. Kemudian penelitian. Cara yang paling sistematis yaitu dengan melakukan pengajian mendalam untuk menemukan atau memverifikasi pengetahuan. Metode yang digunakan yaitu merumuskan masalah yang akan dikaji secara jelas, kemudian mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, menyusun kerangka berpikir untuk memahami hubungan antara informasi yang ada, mengajukan hipotesis atau dugaan sementara sebagai jawaban awal atas masalah yang dikaji, melakukan pengujian melalui pengamatan, percobaan, atau analisis data, menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, menyusun hasil kajian dalam bentuk laporan atau penjelasan yang sistematis. Selanjutnya kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari penggunaan ilmu pengetahuan, serta estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Nilai dan etika. Ilmu harus dikembangkan dan digunakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, serta norma yang berlaku. Ilmu tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, merusak lingkungan, atau menyimpang dari nilai kemanusiaan. Tujuan penggunaan ilmu diciptakan dan dikembangkan untuk kemaslahatan manusia, memajukan peradaban, serta memberikan solusi atas berbagai masalah yang ada dalam kehidupan. Ilmu yang tidak bermanfaat atau menimbulkan kerusakan bertentangan dengan tujuan dasar ilmu pengetahuan itu sendiri. Keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu, yaitu ketiga cabang filsafat ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu ontologi memberikan dasar tentang apa yang dikaji sehingga menentukan arah dan batasan ilmu. Epistemologi menjelaskan cara mendapatkan dan memastikan kebenaran ilmu sehingga ilmu memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi menentukan makna dan manfaat ilmu sehingga ilmu tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki nilai positif dalam kehidupan. Ketiganya bekerja sama membentuk kerangka berpikir yang utuh sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan baik, benar, dan bermanfaat.